Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Ada yang nanya mau nitip Al-Quran bisa nggak? Bisa nggak ya? Akhirnya oh ya udah deh bisa. Akhirnya langsung kasih aja ya. Ini ada yang di kardus 40. Ini ternyata ada 7. Waktu itu ada yang nitip juga, sekarang aku bawain. Oh jadi 47. 47. Kita gambar ini fotonya. Gak usah sebutin namanya, teh dari hamba Allah gitu aja. Tolong dong mas. Ini mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini di edisi ke-28 Mei 2022. Ngomongin tanggal. Soal ini video buat tayang di tanggal 29 Mei 2022. Jadi mungkin akan tayang di hari Minggu ya. Syutingnya di hari Sabtu. Mas ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya. Apa kabar untuk kalian semua? Semoga selalu sehat. Amin. Diberi kemudahan, diberi kesehatan terus, diberkahkan rezeki yang berkah barokah. Amin ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk kalian yang baru pertama kali nonton video ini. Mas ucapkan salam kenal. Jangan lupa langsung di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga untuk kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas ucapkan selamat datang. Jangan lupa di like, di share, dan minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan ya. Sedekah yore, tidak ada paksaan, jadi hanya sedekah saja ya. Alhamdulillah di video yang pertama tadi yang depan Mas T ada hamba Allah yang kebetulan banget menitipkan 40 buah Al-Quran yang akan disedekahkan ke salah satu donatur yang ada di Pasar Minggu juga. Matur sembah nuwun ya hamba Allah yang sudah bantu 40 buah Al-Qurannya. Semoga amal ibadahnya Allah terima. Jadi niatnya untuk apa? Semoga jadikan pahala untuk hajat yang sedang jenengan niatkan ya. Allah kabul hajatnya. Amin ya Allah, terima kasih. Dan Mas T mau ucapkan dulu terima kasih juga buat semua yang sudah berpartisipasi kemarin untuk yang donatur, untuk yang masak, untuk tim masak yang terima juga terima kasih banyak, masih berkenan terima makanan dari kita, teman-teman yang sudah berkecimpung di bidangnya, baik yang masak, donatur, lain sebagainya. Siapapun kita semua yang bergerak juga diucapkan mudah-mudahan dapat kesehatan sama dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Terus dapat rezeki juga melimpah, diberkahkan, dan pahalanya juga kita kebagian buat yang masak, yang sedekah, yang terima, yang nyumbangin, yang donaturnya, yang pokoknya semuanya ya. Mintanya sama Allah mudah-mudahan diberkahkan segala urusannya ya. Amin ya Allah. Maaf agak pecah belah fokusnya karena depan itu ada yang lagi jualan, terus anak-anak kecil lagi ngobrol. Jadi fokusku agak terpecah gitu ya teman-teman ya. Mas juga mau berterima kasih untuk semuanya saja yang selalu mensupport Mas T di sela-sela orang-orang yang terus menghujat lah, ada yang ngata-ngatain segala macam. Pokoknya intinya Mas T mau berterima kasih buat kalian semua yang selalu mensupport saya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan supportnya Allah yang balas ya. Lemah telas Gusti Allah yang balas untuk dukungan dan semangatnya. Terima kasih banyak ya. Dan untuk teman-teman yang masih pengen nambahin nasi box, kegiatan nasi box mudah-mudahan di akhir di akhir Juni bisa terus berjalan. Silahkan bisa langsung transfer saja. Satu nasi box itu 12.000 rupiah. Transfernya ke nomor rekening BRI yang ada di kolom deskripsi ya. Nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal 12.000, maksimalnya terserah kalian ya. Bisa langsung transfer ke situ aja. Dan untuk yang pesan minyak bidara baru ada nanti hari Senin atau hari Selasa.
antara Senin dan Selasa. Untuk hari ini Sabtu dan Minggu tidak ada pengiriman karena barangnya juga lagi kosong ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau ikutan pesan minyak bidara, yang sudah inden ataupun yang sudah mau ikutan, kalau mau pesan gimana caranya Mas Tulus? Hubungi Mas Tulus via WhatsApp yang ada di kolom deskripsi, yang nomornya 0857 sekian-sekian, itu khusus pemesanan minyak bidara ya. Sebutkan nama, kemudian nomor HP penerima juga, kemudian alamatnya lengkap, RT, RW, dan juga kode posnya jangan lupa. Teman-teman yang sudah inden masih minta maaf, baru ada dan bisa dikirim di hari Senin dan juga Selasa. Teman-teman yang belum inden silahkan hubungi Mas Tulus di situ. Fungsinya apa saja? Banyak sekali, untuk kesehatan, untuk gatal, enzim yang sudah lama, kemudian ada yang kemarin ada yang sembuh untuk asma, anak yang susah bicara dan lain sebagainya ya. Bisa mengkonsumsi minyak bidara, harganya 180.000, belum termasuk ongkos kirim. Nah, sistem pengirimannya adalah jenengan kirim nama, nomor HP, nama penerima, kemudian alamat penerima juga. Setelah Mas Tulus kirim barangnya, baru Mas Tulus akan kabari berapa total dan juga ongkos kirimnya gitu ya. Jadi dikirim dulu baru transfer. Kalau memang kepepet, butuh banget, terus jenengan belum bisa bayar, enggak apa-apa. Memang betul-betul butuh, Mas, saya bayarnya nanti pas gajian, enggak masalah. Monggo kerso seleksi untuk teman-teman yang butuh, langsung hubungi Mas Tulus aja, nggih. Oke. Terima kasih banyak orang baik, saya selalu buat kita murah rezeki dan dimudahkan segala urusan baiknya. Amin. Video ini sudah banyak banget yang nunggu, dari berbagai macam kalangan sudah sangat-sangat ingin menunggu ini. Jadi di hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 ada salah satu anak dari pejabat kita, orang terpandang di Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat juga, ternyata ada kabar sedih dari keluarga beliau bahwa ada salah satu anaknya yang sedang berenang di Sungai Arbern, Swiss sana. Arbern, Swiss. Aku ngomong bahasa Inggrisnya angel loh ya. Pokoknya ceritanya anaknya Bapak Ridwan Kamil sedang berenang, dan di tanggal 26 Mei 2022 itu konon katanya anaknya Pak Ridwan Kamil yang bernama Emril Kan Mumtaz ataupun Mumtaz, mohon maaf ya, alias Eril, itu terseret arus di Sungai Ar di daerah Swiss sana ya. Menurut info yang saya dapatkan sampai detik ini, sampai hari ini belum ditemukan. Nah, Mas Tulus pengen bahas detailnya soal itu. Dan kejadian ini sebetulnya terjadi karena Bapak Ridwan Kamil kebetulan sedang ada kegiatan untuk mencarikan university atau mencarikan universitas untuk Kang Erilnya, untuk diarahkan menjadi maksudnya untuk sekolahnya Kang Eril. Jadi Kang Emil dan keluarga itu pergi ke Swiss untuk mencari universitas untuk Dede Erilnya, dan kebetulan sedang berlibur sambil mencari, dan posisinya pada saat itu Kang Emilnya atau Kang Ridwan Kamil itu sedang di Inggris pada waktu kejadian ya, yang saya baca seperti itu. Kalau mohon maaf kalau misalnya salah, silakan direvisi di kolom komentar ya teman-teman. Jadi kejadian itu kebetulan banget mereka sedang menjalankan yang namanya liburan bersama 2 atau 3 orang temannya, yang memang notabene beliau berdua asli orang Indonesia tetapi sudah lama tinggal di Swiss. Jadi kemungkinannya kecil ya. Dan fakta-fakta soal Sungai Ar sendiri, aku juga sempat baca bahwa sungai ini memang tidak dipantau oleh keamanan atau guide dan lain sebagainya. Jadi hanya ada beberapa papan pemberitahuan kalau arusnya itu deras, kemudian dalam, dan fakta-fakta menarik salah satunya adalah ternyata sungai ini juga memiliki kadar air yang bagus, dan arusnya juga cukup deras, dan ini adalah salah satu warisan budaya yang diakui oleh UNESCO sebetulnya. Jadi sungai ini juga sungai viral, dan salah satunya memang kalau bisa berenang, istilahnya gini loh, kayak kalau di Sungai Gangga di Sungai Gangga India tuh kayak berenang di sungai itu tuh menjadi sebuah tradisi atau menjadi sebuah kebiasaan atau kebiasaan kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat Swiss. Jadi beratnya kalau ke Swiss belum berenang ya belum ke Swiss, istilahnya gitu, kayak ada bahasa-bahasa yang seperti itu. Nah, secara detail aku pengen membahas ini dari segi pandangku sendiri saja. Jadi sebelumnya aku minta maaf kalau ada pihak-pihak yang tidak setuju atau tidak suka dengan apa yang saya sampaikan. Saya hanya mengulas sesuai permintaan dari subscriber. Jadi saya tidak berhak atau tidak niat menilai atau membenarkan apa yang saya sampaikan. Juga jenengan juga harus tahu bahwa di video pertama Mas Tulus sudah menyebutkan kalau saya sudah menayangkan video disclaimer yang melarang ataupun saya tidak pernah memaksa kalian untuk mempercayai dari video disclaimernya itu. Jadi ini salah satu pesan dari teman-teman. Saya hanya ingin membahas secara segi pandang saya pribadi. Jadi kalau misalnya ada yang suka, ada yang setuju ataupun tidak, saya tidak peduli dalam hal ini. Jadi saya ingin membahas dari segi pandang saya sendiri ya. Pertanyaan-pertanyaan yang kalian kirimkan adalah salah satunya adalah, Mas Tulus, apakah mungkin masih bisa ditemukan dalam kondisi yang masih hidup ya. Yang pertama,
Saya akan sedikit mengklarifikasi kalau misalnya kemarin ternyata ada kabar si korban ini sudah ditemukan, tapi sampai detik ini ternyata pihak yang lebih pihak terkait juga sudah mengklarifikasi bahwa dia sebetulnya belum ditemukan ataupun korbannya belum ditemukan. Nah, pertanyaan pertama yang jenengan kirimkan adalah, Mas Tulus, apakah mungkin bisa ditemukan dan itu kapan? Ya, oke. Aku baca dari tanggal kejadiannya 26.05.222. Jadi ditemukannya itu sepertinya dalam waktu yang sedikit lama dari tanggal terjadinya. Jadi paling lama di hari ganjil setelah di tanggal 6-nya. Jadi mungkin ya antara 29, mungkin antara Minggu dan juga Senin. Nanti di akhir video kita coba buka buka untuk pemberitahuan ataupun kita kirimkan doa bersama teman-teman yang sudah gue lagi syuting deh, jangan pecah belah ini gue. Tamu gue lagi banyak banget cuy hari ini. Nah, jadi teman-teman, aku tidak ingin memecah belah apa yang kalian sampaikan, tapi maksudku gini, sekali lagi ini adalah sebuah pandangan dari saya, ya, pandangan saya pribadi. Selebihnya kalau misalnya kalian memiliki pendapat sendiri, ya aku tidak bermasalah dengan itu. Jadi dari tanggal terjadinya dulu kita anggap, kita hitung. Setelah saya hitung, memang kemungkinan bisa jadi lebih lama daripada tanggal terjadinya. Jadi mungkin dan biasanya di tanggal-tanggal seperti ini nih biasanya akan lebih di akumulasinya adalah dari angka ganjil, bisa 1, 3, 5 atau 7. Nanti di akhir video kita akan kirimkan doa supaya semoga cepat ditemukan, ya. Pertanyaan pertamanya adalah itu. Jadi apakah akan lama ditemukan, Mas Tulus? Sepertinya kalau kadar lama sih menurut aku ya dari tanggalnya sih sepertinya akan agak lebih lama dari tanggal kejadiannya, ya. Jadi sepertinya masih agak lama. Kelipatan dari hari ganjil dari tanggal 26-nya. Jadi minimal 3 hari. 29 bisa jadi 31 kalau 29 itu ganjil lagi berarti 32 atau tanggal 2 atau tanggal 1 antara itu. Jadi agak lebih jauh daripada tanggalnya, kemudian lebih pecah lagi karena ada komponen angka 5 di tengah-tengah kejadiannya. Jadi ini menurutku ya teman-teman, jadi ini menurutku bukan menurut kalian. Jadi aku ya versiku sendiri. Jadi kalau misalnya dikategorikan akan cepat ketemu atau tidak, menurut aku prosesnya agak sedikit lebih lama, ya, sedikit lebih lama. Tapi mudah-mudahan lamanya itu di kadar pertamanya. Jadi ada tahap-tahapan kan, dari ganjil, dari tanggal kejadiannya berarti 26, 27, 28, 29. Mudah-mudahan di tanggal 29 ini atau besok atau mungkin justru hari ini pas Mas lagi bikin video, semoga bisa ditemukan untuk yang namanya korban yang menjadi korban di sungai di Bern, Swiss ini. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, Mas Tulus, bagaimana menurut pandangan Mas Tulus, dari segi pandang Mas Tulus sendiri soal kondisinya, apakah Maaf masih hidup atau Maaf sudah tidak ada, ya. Secara garis besar saya tidak bisa memastikan secara detail, jadi teman-teman boleh percaya boleh tidak, dan saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu salah, tapi sepertinya ngapunten dari tanggal kejadiannya. Sekali lagi tanggal kejadian 26.05.22 saya bisa melihat memang kandungan atau kadar air musibah yang terjadi dalam air di tanggal itu memang cukup besar, dan mohon maaf dari kadar tanggalnya saya bisa menilai kalau ini memang maaf dalam tanda kutip, aku minta maaf buat keluarganya. Aku bukan mendahului kehendak, tapi aku menyampaikan aja apa yang aku rasakan. Tapi menurut aku sepertinya sudah tidak ada, ya, ngapunten ya teman-teman. Jadi sepertinya kalau dari segi pandangku, aku bacanya dari tanggalnya, dari tanggal kejadiannya, menurut aku ini kejadian yang menyebabkan ataupun maaf dalam tanda kutip membuat yang hidup menjadi tidak ada atau meninggal, bahasanya seperti itu. Menurut aku itu. Jadi tanggal ketemunya agak sedikit lebih lama daripada tanggalnya. Tahapnya adalah ganjil dari kelipatan 3, 6, 9. Jadi mudah-mudahan kita berharap, katakan amin saudaraku, ketemunya di kelipatan yang pertama, jadi tahapan yang pertama, di angka 3 yang pertama, jadi di angka 29. Jadi supaya lebih cepat ditemukan. Kalau toh dalam kondisi masih hidup, masih dalam kondisi sakit atau masih banyak luka-luka, masih bisa diobati, masih cepat-cepat bisa diurus atau dilarikan ke rumah sakit. Dan kalau misalnya maaf amit-amit jabang bayi sudah meninggal pun bisa segera diurus juga untuk jenazahnya, gitu ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan ditemukannya, bila perlu jangan besok tanggal 29. Mudah-mudahan hari ini tanggal 28 Mas Tulus lagi syuting, semoga ditemukan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Nah, untuk kondisinya masih sehat atau sudah
dalam tanda kutip sudah meninggal? Jawaban saya lebih ke arah sudah tidak ada, karena di kondisinya Mas Tulus baca dari tanggalnya saja ya. Ini prediksi saya pribadi dari segi tanggal kejadiannya. Menurut aku orangnya sudah tidak ada atau sudah meninggal. Seperti itu. Lalu yang pertanyaan yang terakhir di sini, apakah ada campur tangan jin Mas Tulus? Bahkan ada pertanyaan yang masuk ke saya gini, apa karena orang tuanya pejabat, maaf dalam tanda kutip, dikirimin dari saingannya, terus dari ini dari itu ya. Jadi menurut aku kalau pandanganku ada kaitan dengan bangsa jin, gini, tidak bisa kita pastikan juga karena gangguan jin. Tapi sekali lagi teman-teman, sungai ini sungai legendaris, sungai yang banyak juga mitos di belakang sungai ini. Sungai yang tenang, tapi dari luar tuh kelihatan tenang, tapi dalamnya tuh deres ternyata arusnya. Dan sungai ini adalah sungai yang sudah dianggap sungai yang membudayakan, atau sungai yang dianggap menjadi barang yang sudah tradisi menurut kita. Ketika kita ke situ rasanya kayak beda gitu loh. Jadi kayak berenang di sungai Ar itu sama halnya dengan kayak seakan-akan kita tuh kayak misalnya sedang melakukan kebudayaan atau kebiasaan ataupun tradisi yang sudah wajib dilakukan di sungai itu. Jadi dari latar belakang sungainya yang tenang tapi ternyata arusnya deras, kemudian dari beberapa hal yang sudah Mas Tulus baca dengan di belakang mitos-mitos di belakang sungai ini, aku rasa ya kalau memang ada campur tangan jin ya sangat mungkin. Jadi karena kejadian ini adalah sungai yang tenang tapi deras, kemudian ini bisa sampai. Dan aku bacanya begini teman-teman, aku baca dari salah satu platform berita online ya. Jadi setiap tahun itu selalu ada korban yang meninggal di sungai itu, dari yang aku baca. Nah, ini bisa jadi disebabkan karena adanya sesuatu. Dan memang dari video-video yang Mas Tulus lihat, ada satu titik yang saya rasa itu adalah salah satu tempat tinggal dari salah satu penguasa tempat itu. Jadi aku sebelum syuting itu, dari tadi aku nonton video yang aku lihat dari fakta-fakta, kemudian video-video yang soal sungai Ar ini yang memang aku perlukan untuk bahan aku edukasi, untuk melihat sesuatu yang mungkin ada titik lain di situ. Tapi memang di beberapa sudut saya melihat ada ada dua titik yang memang aku rasa itu bukan sesuatu yang nyata, tapi sesuatu yang berlatar belakang gaib. Jadi ada kemungkinan bahwa ini nih memang disebabkan atau diprakarsai oleh campur tangan jin. Jadi sangat ada kemungkinan. Ini versi saya ya saudaraku, sekali lagi jangan sambung-sambungkan dengan versi-versi yang lain. Versi saya itu. Jadi yang pertama saya ulangi, pertanyaannya apakah akan cepat ditemukan Mas Tulus? Akan sedikit lama, kelipatan dari angka 3. Dari kejadiannya itu Mas Tulus bacanya dari tanggal kejadiannya 3 hari, kelipatan dari 3 hari. Tahapannya adalah 3, 6, 9 dan seterusnya. Mudah-mudahan kita berharap di 3 hari pertama semuanya akan segera ditemukan. Amin ya Allah. Dan jangan sampai, bila perlu hari ini tanggal 28 semoga cepat diketemukan. Amin ya Allah. Dan kondisinya bagaimana Mas Tulus? Maaf saya harus bilang apa adanya. Menurut saya sesuai dengan tanggal kejadiannya saya baca memang sepertinya sudah tidak ada, atau sampun boten-wonten, atau sampun sedo, atau sudah meninggal. Kemudian pertanyaan terakhir adalah, adakah campur tangan jin? Menurut saya dari semua latar belakang yang saya baca dari tanggal kejadiannya, memang betul komponennya sangat air kencang, air yang deras. Sebetulnya seharusnya hal-hal seperti ini terjadinya di laut ya teman-teman, dari tanggalnya, tapi terjadinya di sungai. Dan ketika aku cari latar belakang sungai ternyata deras arusnya, menurut aku ya fine-fine aja. Jadi kalau ada campur tangan jin di balik semua ini, yes, aku juga mempercayai atau setuju dengan kondisi itu, karena di beberapa sudut tempat itu aku juga melihat ada sesuatu yang dalam tanda kutip memang sepertinya bukan sesuatu yang nyata, tapi ada secara gaib di sekitar tempat itu ya. Selebihnya aku nggak bisa membahas secara detail karena ini menyangkut keluarga seseorang, atau istilahnya adalah menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan nyawa ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa ngelebarin, takutnya nanti ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Sekali lagi teman-teman, sebelum kita closing, sebelum kita tutup pembahasan kita hari ini, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Bapak Ridwan Kamil dan keluarga diberikan ketabahan dan diberikan kekuatan, kesabaran juga. Dan satu lagi yang harus kita doakan, mudah-mudahan apapun kondisinya, apapun posisinya, semoga korban dan juga jenazah ataupun maaf, amin dalam kondisi sehat, semoga segera ditemukan ya. Kita doakan mudah-mudahan diberikan ketabahan untuk keluarga besar. Sekali lagi untuk yang jadi korban semoga cepat ditemukan dalam kondisi apapun.
kita berharap sama Allah mudah-mudahan kondisinya masih sehat, masih baik. Amin ya Allah. Dan juga untuk seluruh pendukung dari Bapak Ridwan Kamil, saya rasa harusnya lebih tepat lagi kita membaca-baca berita supaya tidak termakan berita-berita hoak ya. Yuk teman-teman, kita kirimkan doa Al-Fatihah untuk keluarga besar Bapak Ridwan Kamil. Semoga yang jadi beban beliau saat ini segera Allah angkat, segera Allah mudahkan, segera Allah pertemukan apapun kondisinya, dan kita minta mudah-mudahan masih ditemukan dengan kondisi sehat. Amin. Al-Fatihah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Dalam kondisi apapun mudah-mudahan cepat ditemukan ya teman-teman. Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan ditemukannya dalam kondisi yang masih baik. Amin, ya Allah, amin, ya Allah. Oke, teman-teman, hanya itu bisa saya bahas hari ini. Mungkin ini akan tayang untuk hari Minggu ya, saudaraku. Dan mudah-mudahan hari Senin sepertinya akan break, nggak ada vlog. Pasti ada kerjaan lagi dan harus free, nggak bisa syuting. Jadi harus mengkosongkan waktu, yaitu adalah kebersihan nasional. Terima kasih banyak orang baik. Saya doakan mudah-mudahan yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan. Amin. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Amin ya Allah. Yang lagi dalam kondisi belum kerja semoga cepat kerja. Yang sudah kerja rezekinya berkah barokah. Amin. Yang dagang, yang usaha, yang punya hajat, yang punya niat semoga Allah lariskan dagangannya. Allah kabul hajatnya. Amin ya Allah. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jaringan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Sekali lagi video yang Mas Teh buat hari ini atas kesadaran dan tidak ada paksaan untuk mempercayai atau tidak apa yang Mas Tulus sampaikan ya. Jadi boleh percaya boleh, tidak pun boleh. Sekali lagi, sebagai manusia kita selalu meminta sesuatu yang baik bagi semua, bagi siapapun yang menjadi korban dari sebuah musibah. Doa yang terbaik untuk mereka semua ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mesti minta pamit dulu. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu.